Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita sampaikan, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat, memberikan kita taufik dan hidayahnya hingga sampai saat ini kita berada di dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah bosan untuk memberikan kita nikmat. Namun jangan sampai kita bosan untuk bersyukur kepada Allah. Jangan sampai ada rasa jenuh bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Namun rasa syukur harus kita ucapkan dan kita gunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, seperti mata, telinga, mulut, tangan, kaki, anggota tubuh yang lainnya. Untuk apa? Yaitu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah ingin kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengingat apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang ada dalam diri kita seperti tangan, telinga, mata, dan yang lainnya, ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin juga nantinya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mata kita digunakan untuk ketaatan atau kemaksiatan? Nah, oleh karena itu, dalam bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat penting. Momentum yang sangat kita tunggu-tunggu untuk memperbaiki diri kita, untuk muhasabah diri kita yang mungkin bulan-bulan sebelumnya, hari sebelum-sebelum ini, kita mungkin belum sepenuhnya ingat kepada Allah. Maka mulai sekarang, mulai detik ini juga, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah, kita tingkatkan rasa sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para kerabat, para sahabat, para pengikut beliau yang selalu berjuang untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita mencontoh akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatan hasanatan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seruan untuk berpuasa diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan pula kepada kaum-kaum sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, dan Allah juga menunjukkan, memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya tujuan utama kita diwajibkan berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang yang lebih baik, memiliki hati yang bersih, memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna, yang sangat memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang agung. Di sini akhlak yang terpuji tergambar
sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang yang bertakwa itu pasti memiliki akhlak yang baik, dan itu juga akan berimbas kepada keimanan kita. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, hendaklah kita memperbaiki dan meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan ini selalu diulang-ulang dan bahkan menjadi rukun khutbah. Dan apabila ketinggalan wasiat takwa, perintah untuk mengajak meningkatkan keimanan dan ketakwaan, maka akan berimbas kepada sah khutbah Jumatnya, dan akan berimbas juga kepada sah tidaknya kepada sholat Jumatnya. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang takwa yang menjadi visi utama atau tujuan utama untuk berpuasa, di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat di antara orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billah. Nah, kita akan bahas satu-satu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq. Bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajah kamu ke barat atau ke timur, ke timur maupun ke barat. Tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Walakinnal birra man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah, di dalam ayat 183 surah Al-Baqarah itu diperintahkan untuk apa? Yaitu untuk berpuasa. Puasa adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya kepada Nabi Muhammad dan umatnya, tetapi juga kepada umat-umat sebelumnya. Nah, kemudian juga wal yaumil akhir, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikah, dan kepada malaikat, wan nabiyyin, dan kepada para nabi. Di sini mengajarkan keimanan, meningkatkan keimanan. Albir ini meningkatkan keimanan. Nah, maka pada ayat berikutnya ini akan merangkul, akan mengisyaratkan antara hubungan kita dengan makhluk yang lainnya. Apa? Firman Allah berikutnya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, yaitu kepada siapa saja? Kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya atau kerabat dekatnya, atau juga kepada orang-orang yang berada di lingkungan dia. Nah, ini adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama, anak-anak yatim. Nah, dan juga dijelaskan dan digambarkan orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang yang mencela anak yatim, dan orang-orang yang menghina anak yatim. Ini juga bisa digambarkan sebagai orang yang mendustakan agama. Di dalam surah Al-Ma'un di sana ada dijelaskan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Merekalah yang menghardik anak-anak yatim. Orang-orang yatim ini dihardik, ini adalah sifat orang-orang yang mendustakan agama. Dan perlu kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam keadaan yatim. Nah, oleh karena itu Rasulullah sangat menyayangi anak-anak yatim. Maka hendaklah kita juga untuk menyayangi anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, apabila tetangga beliau atau ada sahabat Rasulullah yang berada di lingkungan beliau, atau ada orang yang belum makan, kemudian beliau memiliki makanan, maka beliau akan menyerahkannya. Bahkan juga pernah diceritakan para sahabat memiliki sifat yang sungguh luar biasa, yaitu sampai-sampai ketika ada salah seorang sahabat mendapatkan rezeki satu kepala kambing
yang bisa dibuat untuk makanan. Namun beliau merasa tetangganya lebih memerlukan dibandingkan dia, sehingga diserahkanlah. Kemudian yang tetangga tadi juga melihat tetangganya lebih memerlukan, hingga akhirnya berulang dan terus menerus sampai kembali kepada pemilik asalnya. Sungguh luar biasa sifat para sahabat, dan ini patut untuk kita contoh, patut kita untuk ikuti, yaitu kita juga dapat memberikan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa kepada orang-orang yang di sekitar kita. Dan mungkin pada saat ini banyak masyarakat yang kena imbas daripada musibah pada saat ini, yaitu virus COVID-19, dan ini sangat berefek kepada masyarakat kecil. Bahkan juga tidak hanya masyarakat kecil, bahkan orang yang masyarakat menengah dan ke atas pun juga sangat berimbas. Nah, ketika kita memiliki rezeki yang lebih, ketika kita memiliki harta yang berlebih, hendaklah kita berikan sedikit semampu kita, seikhlas kita. Nah, kemudian wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil, dan orang-orang yang berada di dalam perjalanan, orang musafir, seseorang musafir, kemudian dia misalnya kehabisan bekal atau dia merasa dalam keadaan lelah, maka hendaklah kita tolong. Hendaklah kita, misalnya kalau dia ada di dekat kita, hendaklah kita tolong dia dengan memberikan apa yang kita miliki. Misalnya kita memiliki minuman, hendaklah kita berikan dia minuman. Kita memiliki makanan, hendaklah kita berikan dia makanan. Kita memiliki uang, maka hendaklah kita berikan dia uang. Apa saja yang kita bisa, apa saja yang kita sanggup. Bahkan kalau kita bisa memberikan tenaga, kita berikan tenaga kita kepadanya. Kalaupun misalnya seandainya musafir ini mendapatkan musibah di dalam perjalanan, nah maka hendaklah kita tolong semampu kita. Nah, kemudian juga di dalam ayat berikutnya Allah juga menyebutkan wa aqamas shalah wa ataz zakah. Dan orang-orang yang mendirikan salat tidak hanya 5 waktu saja, tetapi sunnah rawatibnya juga dikerjakan. Ini adalah untuk menambahkan kekurangan-kekurangan kita di dalam salat fardu. Wa ataz zakah, menunaikan zakat, zakat fitrah atau zakat mal, hendaklah kita tunaikan. Jika sampai nisab, maka hendaklah ditunaikan. Jika sampai haulnya, hendaklah ditunaikan. Dan jika seandainya di bulan Ramadan ini kita mengeluarkan zakat fitrah, maka hendaklah dikeluarkan zakat tersebut di penghujung bulan Ramadan, atau paling afdal itu adalah sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat berikutnya Allah juga menjelaskan wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, dan mereka yang menunaikan janji-janji mereka ketika mereka berjanji. Ini adalah sifat orang yang bertakwa. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka hendaklah jika kita pernah berjanji kepada seseorang, maka hendaklah kita tunaikan janji tersebut. Dan jika seandainya ada sesuatu halangan yang mungkin kita tidak dapat melaksanakan atau menunaikan janji tersebut, maka hendaklah kita meminta maaf kepada dia. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin pada saat itu kita lupa, atau mungkin kita memiliki kesibukan yang lain hingga kita dilupakan. Nah, kemudian di dalam ayat berikutnya, ini adalah yang juga penting. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang-orang yang sabar dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, dia selalu sabar. Ini adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Hendaklah kita sabar dalam menahan lapar, sabar dalam menahan haus, sabar menahan hawa nafsu kita, sehingga kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung ayat 177 ini Allah menyebutkan ciri-ciri yang tersebut di atas tadi adalah ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itu adalah orang-orang yang benar, mereka itu adalah orang-orang yang shadiq. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita diberikan Allah taufik dan hidayahnya, hingga kita dapat menanamkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, sifat-sifat tersebut, hingga hati kita bersih
hati kita penuh dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala sehingga mengeluarkan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak yang menenteramkan bagi orang-orang yang di sekitar kita dan dapat mengundang ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.